Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Bu Guru yang solih dan solihah. Kaifa halukum? Bagaimana keadaan kalian semuanya Ananda? Semoga selalu sehat-sehat ya nak. Ketemu lagi dengan Ibu Ari Wahyuni dengan pelajaran Al-Islam pada semester 2. Ananda Bu Guru harus selalu semangat ya dalam belajar. Hari ini kita akan belajar dengan materi ikhtiar, tawakal, pemaaf, dan toleransi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya Ananda. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun akhlak terpuji yang pertama dan kedua itu adalah ikhtiar dan tawakal. Di sini, Ibu membahasnya langsung dua ya Ananda, karena ikhtiar dan tawakal itu tidak bisa dipisahkan dan selalu bersandingan. Namun, ada perbedaannya. Apa ya perbedaannya Ananda? Ikhtiar adalah kerja keras dan usaha maksimal untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan tawakal adalah memasrahkan atau menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Allah atas ikhtiar yang sudah dilakukan. Berikut ini, Bu Guru akan memberikan contoh sikap dari ikhtiar dan tawakal, yaitu Andi ingin mendapatkan juara kelas. Oleh sebab itu, dia selalu berusaha belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Andi selalu mengulang pelajaran selepas pulang sekolah. Setelah setiap usaha yang Andi lakukan untuk bisa mendapatkan juara kelas, Andi memasrahkan semua usahanya kepada Allah dan tidak lupa berdoa kepada Allah akan keputusan yang terbaik dari Allah. Nah, Ananda Bu Guru yang solih dan solihah, lingkaran berwarna coklat yang ada pada kalimat tersebut merupakan contoh dari sikap ikhtiar. Kemudian, jika lingkaran yang berwarna merah pada kalimat tersebut adalah contoh dari sikap tawakal. Ada perbedaannya ya Ananda, mohon disimak dengan seksama. Kemudian, akhlak terpuji yang ketiga adalah pemaaf. Pemaaf adalah sifat suka memberi maaf atas kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan dendam. Adapun dalil yang mendasari akhlak terpuji pemaaf terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Ananda Bu Guru yang solih dan solihah, terdapat banyak keuntungan ataupun manfaat dari adanya sifat pemaaf yang dimiliki oleh seseorang. Apa saja ya? Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain, yang pertama, Allah akan memberikan balasan surga bagi orang yang suka memaafkan. Yang kedua, mudah memperoleh teman. Yang ketiga, menenteramkan hati. Yang keempat, dapat menyelesaikan perselisihan dengan mudah. Yang kelima, dapat menyambung silaturahim yang telah terputus. Yang keenam, dapat memperkokoh persatuan di antara kaum muslimin. Berikut ini contoh dari sifat akhlak terpuji pemaaf. Contohnya berasal dari kisah yang diriwayatkan bahwa setiap kali Rasulullah SAW hendak menuju Ka'bah, beliau selalu diludahi oleh seorang Yahudi. Pada suatu waktu, orang Yahudi tersebut tidak kelihatan. Hal ini membuat Rasulullah penasaran dan mencari informasi keberadaan orang tersebut. Ternyata, orang Yahudi tersebut sedang sakit. Maka Rasulullah bergegas untuk menjenguknya. Saat dijenguk, orang Yahudi tersebut sangat malu dan meminta maaf kepada Rasulullah. Nah, Rasul pun memaafkan perbuatan-perbuatan yang selama ini dilakukan orang Yahudi tersebut. Berdasarkan contoh tersebut Ananda, bisa kita lihat bahwa Rasulullah mempunyai sifat pemaaf.
karena sudah mau memaafkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadapnya. Sebelum orang Yahudi ini sakit, beliau selalu meludahi Rasulullah. Namun, ketika orang Yahudi ini sakit, Rasulullah bukannya dendam ataupun tidak memaafkan. Malah sebaliknya, Rasulullah menjenguk orang Yahudi tersebut dan memaafkan setiap perbuatan yang sudah dilakukan orang Yahudi sebelum dia sakit. Masya Allah ya Ananda, kita harus mempunyai sifat pemaaf seperti Rasulullah SAW ya. Kemudian, akhlak terpuji yang ketiga adalah toleransi. Toleransi atau yang biasa disebut tasamuh, yaitu suatu sikap menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan atau pendirian kita. Adapun dalil yang mendasari dari sifat toleransi ada pada Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Ananda bu guru yang solih dan solihah, adapun manfaat dari sifat toleransi antara lain, yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghormati. Yang kedua, menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Yang ketiga, semakin mempererat persaudaraan di antara kita. Contoh dari sikap akhlak terpuji toleransi adalah ketika guru memberikan pertanyaan di dalam kelas, Andi yang merupakan salah satu murid tersebut memberikan pendapatnya berupa jawaban yang ia yakini. Namun, Alia, salah satu siswi yang lain, mempunyai pendapat yang berbeda. Tetapi, Andi ataupun Alia tidak memaksakan pendapat mereka. Mereka saling menghargai atas perbedaan pendapat yang mereka miliki. Adapun contoh lainnya, Ananda, itu mengenai perbedaan beragama di negara kita. Kita tidak boleh mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan atau berbeda agama dengan kita saat beribadah. Berikut tugas hari ini beserta ketentuannya. Mohon disimak ya Ananda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran kita hari ini ya Ananda. Semoga setiap pembelajaran yang telah Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga ibadahnya, serta bantu bunda dan ayah di rumah selalu ya Ananda. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.